Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. The Honorable Lecturer Mr. Muhammad Rohmanan as the lecturer of Masail Fiqh course and my friends. Today I am Garisma dari Lahaririyah. I will present the material about organ transplant. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi transplantasi organ. Secara bahasa, kata transplantasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu transplant, yang berarti move a body organ from one person or part of body to others. Adapun secara dalam kamus kontemporer Inggris Indonesia, transplantasi berarti pemindahan dalam bentuk kerja dari kata transplant, yang berarti memindahkan bagian tubuh ke orang lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan alat atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri ke tubuh orang lain. Sedangkan dalam dunia kedokteran, transplantasi diartikan sebagai pemindahan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ adalah pemindahan atau pencakokan alat atau jaringan tubuh manusia yang masih berfungsi untuk menggantikan organ tubuh resipien atau penerima yang sudah tidak berfungsi, dalam rangka untuk pengobatan atau upaya penyelamatan pihak resipien. Transplantasi ini dilakukan sebagai upaya dalam menolong pasien yang mengalami kerusakan organ tubuh dan menggantikannya dengan organ tubuh diri sendiri ataupun organ tubuh orang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum transplantasi organ dalam Islam, yang mana ini mendukung dilakukannya transplantasi organ, di mana kita lihat dari sudut pandang Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan pendapat para ulama. In Al-Quran, Surah Al-Baqarah, verse 195, Allah say, "And spend your possession in the way of Allah, and do not throw yourself into destruction, and do good, for every Allah love those who do good." Jika ayat tersebut dikaitkan dengan transplantasi organ, diketahui bahwa dalam ajaran Islam itu tidak dibenarkan jika seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya tanpa berusaha melakukan upaya pengobatan secara medis atau non-medis, termasuk upaya transplantasi ini, dengan tujuan memberikan harapan untuk dapat bertahan hidup dan pulih seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila yang melakukan pendonoran akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya, maka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, meskipun hal ini memiliki tujuan kemanusiaan yang baik. Ayat selanjutnya yaitu Surah Al-Maidah ayat 32. You can see the translate on screen. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang membunuh seseorang dalam bentuk hukum apapun, kecuali dalam 3 hal, yaitu membunuh orang yang kafir, orang yang melakukan zina, orang zalim, dan syirik.
Quraisy Shihab bahwa ayat ini mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dengan membunuh sesama manusia, dan yang menyelamatkannya dengan sama dengan menyelamatkan semua manusia. Peraturan ini apapun ditetapkan oleh manusia atau oleh Allah, maka hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, dari ayat ini juga diketahui bahwa tindakan dalam hal kemanusiaan sangatlah dihargai dalam Islam. Salah satu contohnya mengenai praktik transplantasi ini. Dengan menyelamatkan nyawa seseorang, tentunya telah melakukan kebaikan terhadap sesama individu. Bahkan Islam pun memandangnya sebagai amal perbuatan kemanusiaan yang tinggi nilainya. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya, berobatlah kalian karena Allah tidak memberikan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit uzur atau penyakit tua. Nah, hadis ini teman-teman menunjukkan bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk melakukan pengobatan apabila menderita sakit. Sebab setiap penyakit merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya, dan setiap penyakit pasti ada obat penyembuhnya, kecuali penyakit tua. Oleh karena itu, seganas apapun penyakitnya, tentu ada obatnya sebagai bentuk upaya penyembuhan. Nah, sama halnya dengan transplantasi organ tubuh, bahwa pengobatan ini dijadikan sebagai salah satu jalan pengobatan pada masa modern saat ini, di mana transplantasi ini memiliki peran yang baik demi menyelamatkan keselamatan jiwa manusia. Kemudian ada ijma. Di sini saya mengambil fatwa MUI nomor 12 tahun 2019 tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh. Di sini MUI membolehkan transplantasi dengan beberapa ketentuan hukum. Di antaranya pertama, seseorang itu tidak diperbolehkan memberikan atau menjual organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain, karena organ tersebut bukan hak miliknya. Yang memiliki tubuh kita ini adalah Allah. Kemudian MUI mengungkapkan transplantasi organ orang yang meninggal kepada manusia hidup itu diperbolehkan dengan ketentuan adanya kebutuhan yang benar-benar mendesak, yang mana ini dibenarkan oleh syariat. Kemudian tidak diperoleh usaha medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi ini. Ketiga, yaitu MUI mensyaratkan adanya pendapat ahli tentang dugaan kuat keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain. Transplantasi juga harus dilakukan oleh ahli kompeten dan kredibel, serta mendapatkan izin keluarga dan juga pemerintah. Dan terakhir, MUI mensyaratkan jika transplantasi organ atau jaringan itu tidak termasuk bagi organ vital seperti reproduksi, genital maupun otak. Kemudian kias. Nah, di sini saya mengambil contoh fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Syekhul Islam Thailand atau MSIT. Nah, di sini mereka menggunakan dalil Al-Quran dan hadis sebagai dasar istinbat. Namun dalil tersebut masih terlalu global cakupan dan pengertiannya. Di antara dalil yang digunakan adalah Surah Al-Baqarah ayat 195 yang sudah kita bahas sebelumnya, dan hadis riwayat Hakim dan Ibnu Majah, yang mana artinya adalah tidak boleh membuat mudarat
pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. Nah, dari kedua dalil tersebut, MSIT mengkiaskan maksud dari dua dalil tersebut terhadap larangan membunuh diri sendiri dengan larangan jangan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Kemudian pendapat para ulama tentang transplantasi organ. Nah, di sini ada beberapa ulama yang setuju dengan adanya transplantasi organ. Di antaranya adalah Al-Qardawi. Nah, beliau ini memperbolehkan mendonorkan tubuh bagi seorang muslim ketika ia masih hidup, meskipun ada yang mengatakan bahwa diperbolehkannya seseorang mendonorkan sesuatu apabila itu miliknya. Namun Al-Qardawi itu berpendapat bahwa meskipun tubuh itu merupakan titipan dari Allah, tetapi manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkannya dengan mempergunakannya sebagai harta. Nah, harta pada hakikatnya itu milik Allah, sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Adapun menurut Mahfuz Zuhdi mengatakan bahwa boleh melakukan transplantasi organ bagi pendonor yang sudah meninggal. Selain itu, beliau juga memberikan beberapa syarat, di antaranya pertama, resipien atau penerima sedang dalam keadaan darurat, yang mana artinya penyakit yang sudah diderita sudah sangat parah dan membahayakan nyawanya. Kemudian resipien atau penerima sudah melakukan usaha keras untuk sembuh, baik secara medis ataupun non-medis. Kemudian terakhir, transplantasi organ harus diyakini bahwa tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih bahaya bagi resipien ketika telah melakukan transplantasi organ tersebut. Okay, I think enough for presentation today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.